sambutan yang terhormat. Di berbagai dinamika yang ada, agama ini kemudian cenderung dimarginalkan karena dianggap sebagai pembawa masalah. Padahal ya sebetulnya masalah ini masalah yang menjadi milik bersama. Nah, tapi para pemimpin agama menyadari dan mengakui masalah-masalah yang ada di dalam setiap agama itu, dan kemudian juga mengakui bahwa agama perlu melakukan sesuatu, agama-agama ini secara bersama-sama perlu melakukan sesuatu untuk mengembalikan kredibilitas agama sebagai sumber moralitas dan etika. Ini yang sekarang ini sedang berlangsung ya. Kami kemudian sebagai salah satu hasil dari forum R20 itu membentuk working group, membentuk kelompok kerja di antara pemimpin agama itu untuk membicarakan strategi lebih lanjut. Nah, di antara yang kemudian perlu dilakukan, ya setiap agama kemudian menggalang para pemimpin agama atau otoritas agama di lingkungan masing-masing untuk meninjau kembali, untuk review terhadap unsur-unsur dalam wawasan keagamaan yang problematis itu, yang bisa mendorong konflik itu, dan kemudian melakukan rekontekstualisasi. Dan ini sebetulnya sudah dilakukan seperti yang dilakukan oleh Gereja Katolik misalnya pada tahun 1965 dengan Konsili Vatikan kedua yang menyatakan pada saat itu secara tegas dinyatakan bahwa ada keselamatan di luar Gereja Katolik. Ya, ini berarti penghargaan terhadap perbedaan agama. Betul, paradigmanya sama, tapi kita melihat ASEAN dan Indo-Pasifik ini punya kelebihan karena kita ini masyarakat dengan konstituensi yang luas, jadi mungkin sepertiga dari dunia ya. Dengan warisan peradaban yang sama, kita ini pernah menjadi satu peradaban bersama ini seluruh ASEAN dan Indo-Pasifik yang pengaruhnya mulai disebarkan sejak abad ketiga sebelum Masehi. Dan peradaban yang kita warisi ini adalah peradaban yang mengedepankan harmoni. Ini menarik sekali. Nah, kalau kemudian masyarakat di ASEAN dan Indo-Pasifik ini bisa diingatkan kembali secara kolektif tentang warisan peradaban bersama ini, kemudian dikonsolidasikan sebagai satu konstituensi dengan aspirasi peradaban untuk harmoni, ini akan sangat berpengaruh. Dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah memberikan komitmen yang kuat tentang ini dan akan mengupayakan supaya gagasan-gagasan yang berkembang terkait ini semua nanti bisa diadopsi dalam kesimpulan dari KTT ASEAN.